bisa dipungkiri, salah satu alasan utama orang pergi ke Kamboja ya untuk lihat yang satu ini. Termasuk saya. Satu. Sama dengan lokasinya, yaitu daerah Angkor Siam Reap, tempat ini bernama Angkor Wat. Wat sendiri artinya candi atau kuil. Angkor Wat dibangun di masa Raja Suryawarman, sekitar abad ke-12. Jadi simbol majunya peradaban bangsa Khmer saat itu, sampai sekarang bangunan di kompleks candi masih kokoh berdiri. Eksotis dan memukau, kesan pertama dari tempat ini. Dan tempat ini jadi satu dari 7 keajaiban di dunia. Cantik. Arsitektur di setiap sudut areanya juga penuh makna. Danau buatan misalnya, sengaja dibuat mengelilingi kompleks kuil sebagai simbol samudra. Sementara, pintu gerbang tempat kita menuju bangunan utama dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dua dimensi berbeda, yaitu dunia dan alamnya para dewa. Selaras dengan kepercayaan umat Hindu, keseluruhan kompleks bangunan ini jadi replika alam semesta. Dengan menara tertinggi yang mewakili Gunung Suci, Meru di Himalaya. Angkor Wat memesona. Tapi di Kamboja nggak hanya ada itu aja. Masih banyak tempat lain yang juga istimewa. Sungai Mekong misalnya. Aliran Mekong melintasi 6 negara sekaligus. Berhulu di Tibet, air mengalir lewat Cina, Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam, juga Kamboja. Perannya penting, mulai dari sumber air, jalur transportasi, sampai wisata. Pemandangan menawan, berbalut sejuk angin segar, tersaji sepanjang perjalanan. Sisi modern Phnom Penh dengan pencakar langitnya. Juga wajah tradisional seperti jajaran perahu nelayan suku Muslim Cham. Oh ya, penumpang kapal rata-rata wisatawan dari berbagai negara, juga wisatawan lokal. Nah, jadi pengalaman tersendiri ikut berlayar seperti ini. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari makanan yang halal? Ada dong, ini dia. Di Kamboja, Muslim cuma sekitar 1% dari total warga. Itu berarti jumlahnya nggak lebih ya dari 15 juta jiwa. Tapi fasilitas Muslim seperti restoran, misalnya, menjamur cukup pesat. Ini jawaban dari kebutuhan, terutama wisatawan. Cambodian fish amok. The food, any meat like chicken or lamb, beef or fish also, we buy from the association of the Muslim. My suppliers is a Muslim also. That's why we make sure that the food is a halal food. Yes. Alhamdulillah, bisa menikmati perjalanan gak terlupakan, plus santap sedap dengan tetap menjalankan syariat Islam. Terbentang di sepanjang aliran Mekong, Kamboja awalnya merupakan kerajaan di bawah dinasti Khmer.
sekarang negara ini jadi rumah warga berbagai etnis dan agama. 95% penganut Buddha. Islam termasuk 5% lainnya. Muslim Kamboja sebagian besar keturunan suku Cham. Sebagai ibu kota negara, Phnom Penh tumbuh dan berkembang pesat dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Tapi kemajuan ini nggak lepas dari sejarah kelam masa lalu. Salah satunya pemberontakan yang sangat tragis. Sebuah bangunan sekolah jadi salah satu saksi bisu kekejaman rezim ini. Kita ke sana, naik tuk-tuk. Nah, tuk-tuk jadi salah satu alat transportasi yang ada di Kamboja. Selain nyaman, gampang ditemui, dan harganya juga sesuai di kantong. Dan sampailah kita di Tol Seleng. Saksi sejarah ini sekarang jadi museum sekaligus destinasi wisata. Banyak turis dan warga. Ramai, tapi sunyi. Ada di sini rasanya memang jadi nggak bisa banyak berkata-kata. Membayangkan kekejaman yang terjadi sebelumnya. Jadi traveler, tempat ini dulunya sekolahan, SMA. Tempat ini dialihfungsikan menjadi tempat penyanderaan sekaligus tempat penyiksaan bagi orang-orang yang nggak mau dukung Kamar Merah. Khmer Merah adalah sayap militer Partai Komunis Kamboja. Dipimpin Pol Pot, Khmer Merah berkuasa tahun 1975 sampai 1979. Hanya 4 tahun, tapi ini jadi periode terkelam dalam sejarah Kamboja. Gimana enggak, sedikitnya 2 juta orang Kamboja jadi korban. Alasannya, rezim ini ingin mengubah Kamboja jadi negeri agraris. Masyarakat kota direlokasi ke desa-desa untuk jadi buruh tani. Agama dilarang, hukum dihapuskan, pendidikan dikekang. Segala pengaruh dunia luar dibungkam. Memuluskan semua, para intelektual, orang yang dianggap nggak saliran, dan kaum minoritas diberantas. Korban tewas juga berjatuhan karena penyakit dan kelaparan. Jejak itu semua terekam dan tersimpan sampai sekarang. Juga yang paling gak bisa dihapuskan, trauma. Beberapa korban selamat masih ada. Melawan pedih sambil terus mengejar keadilan. Mereka sering menceritakan apa yang pernah dilihat dan dialami. Salah satunya, Ismail Muhammad, yang masih berusia 10 tahun saat kekejian Khmer Merah berkuasa. Assalamualaikum Pak Is. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Is? Baik, Pak. Nah ini Pak Is salah satu saksi hidup, dan Pak Is ini asli orang Kamboja tapi bisa bahasa Indonesia. Ya. Nah waktu itu gimana sih Pak kondisinya, mau makan atau sehari-harinya? Kalau mengalami saya, 1 tahun mereka bagi makan nasi hanya 2 bulan waktu hasil padi. Tapi lepas itu makan bubur. Kalau ada ceritanya, Iya. 1 kaleng susu beras Iya. untuk makan 30 orang. 1 kaleng Susu beras. itu nggak pada kelaparan Pak pada saat itu? Ya memang kelaparan, orangnya mati dengan kelaparan itu banyak juga. Karena tidak boleh keluar dari Karena kampung. tahu saya kalau kita lewat kampung lain, kita kena tangkap, bawa tangkap? bunuh. Mereka tuduh kita lari. Ya. Karena mereka buat siksa kita akan cari tempat yang senang. Akhirnya ada orang lari sampai Samba dan Thailand juga. Anggota keluarga Pak Is tak seberuntung dirinya. Pamannya dieksekusi hanya karena dituduh makan ubi di jam kerja paksa. Adiknya kelaparan dan ayahnya meninggal akibat malaria. Ya ini ya
idenya Pol Pot kembali lagi. Rezim Pol Pot dan komplotannya tumbang, satu persatu penjahat kemanusiaan pun mendapat hukuman. Royal Palace berlokasi di pusat kota Phnom Penh, Istana Raja jadi salah satu wujud transformasi Kamboja. Sempat ditinggal karena raja dan keluarganya mengungsi saat kacau balau Khmer Merah. Sekarang semua berbenah. Seperti masyarakat yang kini juga bisa hidup damai dalam toleransi. Akses dan informasi dari manapun terbuka. Warga bisa belajar, bekerja, juga menunaikan ibadah sesuai agamanya. Wajah cerah Kamboja terasa diantaranya buat Faradis. Farah adalah mahasiswi semester 4 di salah satu perguruan tinggi di Phnom Penh. Suka berbicara dan berbagi di depan orang, komunikasi jadi pilihan. Karena berprestasi, dia pernah dapat beasiswa dari Universitas Muhammadiyah. 1 tahun tinggal di Malang, Farah pun cukup fasih bahasa Indonesia. Jadi macet banget, kalau siapa nggak mau macet itu boleh ke sana. Farah berhijab sejak sekolah menengah atas kelas 3. Sejauh ini, keputusan dan pilihannya direspon baik oleh keluarga juga lingkungan. Cerita-cerita sambil ngobrol banyak hal, nggak kerasa masuk waktu asar. Nah, bagi Muslim, beribadah kini nggak susah. Di sini ada beberapa masjid. Saya udah hampir. Ini yang terbesar di Phnom Penh, juga terbesar di Kamboja. Namanya Masjid Al-Sekral. Rasanya menjadi seorang muslim di negara yang minoritas? Kalau merasa itu ya, kalau dari awal yang waktu kecil kan kita juga belum mengerti ya orang-orang yang ada berbeda agama gitu. Jadi kalau kita keluar itu orang lihat kita ini orang muslim, orang gini, orang gitu, rasanya kadang-kadang nggak berani sih kalau ke sekolah atau kemana ya. Tapi ternyata itu pemerintah kita tidak diskriminate sama kita. Boleh aja belajar atau apa, hanya mungkin 10 tahun lalu nggak boleh berjilbab ke sekolah gitu. Selain Farah, saya juga janjian sama saudara muslim lainnya. Yuk ketemuan sambil jalan-jalan ke sini. Phnom Penh memang bukan surganya belanja, tapi kalau udah datang ke kota ini, kita wajib datang ke salah satu pasar yang menjual souvenir khas Kamboja. Cari apa? Di Central Market ada. Cuci mata bisa. Berburu souvenir memang salah satu surganya. Di dalam pasar pilihan souvenir lebih banyak lagi. Seru ya, tapi bukan ini tujuan utama kita ke sini. Kenalin, ini namanya Visali. Dia biasa juga dipanggil Nasa. Cantik, muslimah satu ini juga jadi inspirasi sukses. Salah satu bisnisnya kosmetik. Nasa jualan online, tapi ada juga tokonya. Produknya halal karena menggunakan bahan bersertifikat yang sebagian besar diimpor dari Thailand. Selain produk kecantikan, dunia kuliner juga dirambahnya. Berkonsep kontainer yang emang lagi tren di kalangan anak muda Kamboja, ini kafenya. Semua menu pastinya halal.
NASA menghadirkan pilihan ramah Muslim ini semata karena kepedulian pada Muslim di negaranya. Supaya lebih gampang dan punya lebih banyak pilihan tempat santai sambil makan yang sesuai syariah. Menunya ada yang tradisional, ada juga modern. Please sit down. Wow, so amazing. So tell me about story of your life before you're being successful businesswoman. I come from province, yes. You know, it's not rich woman, it's poor. Yes, so I work for earns money. After I work 4 years for my boss, I like to sell. I'm good at sell on internet. After I work until one time, I have idea. I want to make own business. I don't work for other more. Hasil nggak akan memungkiri usaha. Kerja keras dan niat ibadah terbayar. Bukan cuma alternatif bersantap warga Muslim, Cafe NASA juga jadi salah satu tempat hangout anak muda. Sekaligus alternatif bagi Muslim travelers kalau berkunjung ke Kamboja. Dan waktunya pulang. Masih kebayang cerita NASA. Alhamdulillah, di sini makanan halal sama sekali bukan kendala. Berasa banget udah mau hari raya. Alhamdulillah juga, perjalanan membawa hikmah luar biasa.